Halo guys, kami dari kelompok 6. Jadi kita hari ini ada di Museum Brawijaya. Cuman sebelum itu aku mau kenalin kalian ke anggota kelompok 6. Yang pertama ada aku, Raihan Nas. Yang kedua ada Anissa Kebarani. Yang ketiga ada Novita Dea. Dan yang keempat ada Haifa Malika Nur. Jadi hari ini kita mau explore Museum Brawijaya. Dan kita akan cari produk budaya yang ada di Museum Brawijaya ini. Jadi ayo ikutan explore. Museum Brawijaya merupakan sebuah museum militer yang berada di Malang, Jawa Timur. Di dalam Museum Brawijaya terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai benda peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu berbagai kejadian di masa lalu baik yang baik maupun yang pahit untuk dikenang. Benda-benda tersebut diantaranya ada beberapa peralatan perang seperti meriam, senapan, radar, baju perang, hingga beberapa lukisan di masa lalu yang diletakkan di ruangan pertama. Kemudian, selain ada peninggalan sejarah di ruangan pertama, di ruangan kedua terdapat beberapa peninggalan yang memiliki nilai budaya tersendiri. Salah satunya yaitu banyak sekali jenis-jenis keris, kemudian bejana atau gentong yang dulunya digunakan sebagai alat pembaptisan, dan juga ada senjata tradisional dari Irian Jaya. Selain peninggalan-peninggalan yang telah disebutkan sebelumnya, museum ini memiliki daya tarik utama yang dimana terletak pada bagian tengah dari Museum Brawijaya ini. Daya tarik utama tersebut adalah keberadaan Gerbong Maut yang memiliki sejarah pelik dan kelam para pejuang. Asal-usul penamaan Gerbong Maut ini menyisakan perasaan ngeri dan miris bagi pejuang yang gugur. Untuk Gerbong Maut yang ada di Museum Brawijaya ini sendiri menjadikan Gerbong Maut yang paling banyak memakan korban. Gerbong Maut ini juga memberikan cerita misteri dan juga pelajaran yang sangat berharga bagi para pengunjung museum. Selain Gerbong Maut, kapal Segigir juga menjadi koleksi unik lain yang menjadikan daya tarik dari museum ini. Perahu Segigir ini menjadi saksi bisu dari perjuangan tentara saat melawan Belanda pada waktu agresi militer pada tahun 1947. Nah, jadi peninggalan pertama yang akan kita bahas yaitu bejana air. Bejana air merupakan salah satu peninggalan yang berasal dari Portugal. Dan bejana ini juga merupakan salah satu peralatan pabrik oli yang ada di Portugal. Mungkin untuk penjelasan lebih detail mengenai bejana air ini, kami akan mengundang salah satu narasumber kami yaitu Bapak Hasan. Karena Museum Brawijaya ini merupakan salah satu museum perjuangan, sehingga koleksi-koleksi yang ada di museum itu banyak sekali. Kalau dilihat jumlahnya, itu ada sekitar 1642. Mungkin hanya sebagian kecil yang akan saya jelaskan di sini, yang ada di ruangan 2, yaitu sebuah bejana. Nah, ini namanya bejana atau gentong. Pada saat operasi Seroja, jadi operasi Seroja ini yang terjadi di Timur Timur, sekarang namanya Timor Leste dulu, pada tahun 1975-76, nah, terjadilah konflik di sana. Jatuh operasi Seroja itu untuk menumpas gerombolan sisa-sisa ya, separatis seperti itu. Ada UDT, partai yang senang dijajah di Timur Timur. Kemudian APODT, partai yang menginginkan Timur Timur berintegrasi dengan Indonesia. Dan yang ketiga, Partai Fretilin. Fretilin ini partai yang pro kemerdekaan. Kan pro kemerdekaan ini tercapai kan saat itu. Pada saat jejak pendapat tahun 99, kita kalah pendapat waktu pemerintahan Habibie. Nah, itu sehingga Timur Timur lepas dari Indonesia. Itu merupakan kekalahan kita di politik. Dengan itu ada satu benda, ada 2 meriam di sana, ada senjata dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah bejana. Ini adalah bejana atau gentong. Kalau orang Jawa itu gentong tempat air ya. Bejana. Ini pada saat operasi Seroja itu ditemukan 2 meriam, senjata, mata uang dan sebagainya, dan 1 bejana.
Jadi manfaat fungsi bejana ini banyak sekali. Pada saat bejana ini ada di dapur, oleh orang Timur ya digunakan untuk masak. Dan saat itu orang Timur suka makan jagung, sehingga untuk masak jagung, merebus jagung, masak air. Dan pada saat di hutan, nah terjadi konflik saat itu di hutan, bejana ini digunakan untuk tempat persembunyian. Ada 2 prajurit saat itu yang bersembunyi di sini pada saat tempur antara Fretilin dengan TNI saat itu. Ada 2 prajurit bertempur dan bersembunyi di sini, tidak tembus peluru. Dan yang ketiga, bejana ini aslinya ya, atau di gereja ya, pernah di gereja. Ini dalam gereja orang Timur orang banyak orang Kristen. Ini tempat untuk baptis, pembaptisan. Fungsinya ada 3, untuk masak, bersembunyi, dan baptis. Fungsi aslinya sebenarnya untuk penyulingan oli. Di Belanda juga ada penyulingan oli, karena ini kalau sini dari Portugis, ya, fungsi aslinya itu untuk penyulingan oli. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang bejana yang ada di sini. Kita dapat simpulkan bahwa bejana ini awalnya dibawa oleh misi Katolik ke Timur untuk diisi air suci dan dipergunakan untuk permandian dalam upacara keagamaan. Namun akhirnya berubah fungsi dari alat permandian jadi salah satu alat perlindungan yang dapat menyelamatkan banyak nyawa prajurit TNI, karena pada saat peperangan banyak prajurit juga yang bersembunyi di dalam bejana ini. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke peninggalan selanjutnya. Oke guys, jadi selain bejana yang udah dijelasin Pak Hasan tadi, di sini juga ada beberapa produk budaya yang digunakan oleh masyarakat Papua pada waktu itu dalam penjajahan atau kolonialisasi Belanda dan Indonesia pada waktu itu. Ada beberapa di antaranya, yaitu adalah busur panah, ada tameng, ada kapak, dan juga ada tombak atau yang dipanggil oleh masyarakat Papua sebagai tul begitu. Jadi tul ini digunakan pada waktu itu untuk berburu dan berperang pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Tapi ada satu peraturan yang ditaati banget nih sama masyarakat Papua, yaitu tidak boleh menggunakan tul selain untuk berperang dan juga untuk berburu. Oke guys, jadi segitu aja video kita kali ini. Semoga kalian suka ya video kita explore Museum Brawijaya kali ini. Oke, sekian aja. See you next time. Bye! Jadi guys, kita memasuki area paling horor di Museum Brawijaya. Jadi ini adalah Gerbong Maut. Jadi ini kisah nyatanya. Dulu gerbong ini dipakai buat mengangkut pribumi yang ditawan oleh Belanda, yang akhirnya nanti ada beberapa yang meninggal di dalam ini. Jadi guys, di belakang kita ini sudah ada salah satu gerbong dari 3 gerbong yang dipakai Belanda untuk mengangkut ratusan orang pejuang Indonesia, yang akhirnya sesuai catatan di belakang ini ada 46 orang meninggal, 11 orang sakit payah, dan ada 31 orang yang sakit, dan alhamdulillahnya ada 12 orang yang masih sehat. Kenapa aku ngomong ini salah satu area yang paling horor? Karena ada ceritanya akan dijelaskan oleh Anissa. Jadi pada tahun 2013 ada seorang pengunjung yang mengambil foto di sekitar gerbong ini, dan pada foto pengunjung tersebut tuh ada penampakan wanita berbaju putih. Dan pada akhirnya foto dari pengunjung tersebut diminta oleh pihak Museum Brawijaya untuk dijadikan dokumentasi. Dan ada satu cerita lagi yang akan diceritakan oleh dia. Nah, di tahun 2017 itu banyak mahasiswa, siswa-siswa yang berkemah di luar Universitas Brawijaya. Nah, untuk di tahun 2017 sendiri ada siswa-siswi yang berkemah di luar Museum Brawijaya, dan konon katanya mereka bahkan kesurupan. Karena kesurupan itu akhirnya perkemahan yang harusnya dilangsungkan untuk beberapa hari akhirnya dibubarkan. Gitu guys, jadi ceritanya tuh kayak gitu. Itu jadi itu yang bikin gerbong ini tuh horor gitu. Oke. Out. Takut gak? Oke. Yeay.